wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Hawa dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu Bu Fitria Novita, Bu Isnaini Komsiatun, saya Melfrida Suwinala Mantobi yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami, dan Bu Neneng Nurhayati. Pada materi ini, saya akan menjelaskan cognitive entry behavior atau kemampuan awal bagi seorang siswa. Ada beberapa definisi dari kemampuan awal menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari KA yang meliputi 3, yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, keterampilan sebelum mempelajari, kemampuan pelajaran baru. Dan dari DECO tahun 1968, pengetahuan keterampilan yang harus dimiliki siswa sebelum melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang ketiga, kemampuan awal menurut Dick and Carey tahun 1996. Menurut beliau, kemampuan yang dimiliki siswa atau mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan. Baik Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kemampuan awal ini harus kita ketahui karena ini sangat membantu kita untuk mengetahui bagaimana anak didik kita dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan kita laksanakan setiap ada pertemuan dalam mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ampuh. Di sini ada menurut Regulat, seorang pakar pendidikan mengidentifikasi 7 jenis kemampuan awal. Yang pertama, ada pengetahuan bermakna tidak terorganisir. Pengetahuan ini sebagai tempat pengetahuan, hafalan untuk mempermudah resensi. Pengetahuan sendiri bermakna tak terorganisir, di mana merupakan pengetahuan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Yang kedua ada pengetahuan analogis, di mana pengetahuan ini mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lain yang amat serupa yang berada di luar isi yang sedang dibicarakan, di mana kita akan mengkaitkan pengetahuan analogis yang telah dimiliki oleh siswa yang dapat mempermudah perolehan pengetahuan yang baru itu. Yang ketiga, ada pengetahuan tingkat yang lebih tinggi. Jenis ini adalah pengetahuan yang dapat berfungsi sebagai cantolan bagi pengetahuan baru pengetahuan. Yang keempat, pengetahuan setingkat atau coordinate knowledge. Pengetahuan setingkat ini merupakan pengetahuan keumuman atau kekhususan yang dapat memenuhi fungsinya sebagai pengetahuan asosiatif dan komparatif. Contohnya, pengetahuan baru, di mana pengetahuan superordinatnya harus sama dengan subordinat pengetahuan baru yang dipelajari. Sekarang yang kelima ada pengetahuan tingkat yang lebih rendah atau subordinate knowledge yang berfungsi untuk mengkonkretkan pengetahuan baru atau juga penyediaan contoh-contoh. Yang keenam, ada pengetahuan extensional knowledge. Memiliki fungsi sama dengan pengetahuan tingkat lebih rendah atau mengacu pada ingatan seseorang pada peristiwa-peristiwa khusus dan yang disimpan pada experiential data base seperti mengkonkretkan dan menyediakan contoh-contoh pengetahuan baru. Yang ketujuh, strategi kognitif atau kognitif strategi yang menyediakan cara-cara mengolah pengetahuan baru dari penyediaan, penyimpanan, sampai pada pengungkapan kembali pengetahuan yang telah tersimpan. Di antara jenis kemampuan awal
strategi kognitif memiliki cara kerja yang paling berbeda, yaitu membantu mekanisme pembuatan hubungan antara pengetahuan baru dengan kemampuan awal siswa yang sudah dimiliki. Nah, untuk kemampuan awal siswa yang sudah dimiliki, sangat diperlukan untuk guru menentukan strategi mengajar, untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Biasanya ini kita gunakan model belajar di kelas itu tanya jawab dengan siswa, di mana proses pembelajaran, jika siswa mengalami kesulitan, bisa menanyakan apa yang tidak diketahuinya kepada guru pengampu mata pelajaran tersebut. Nah, pengetahuan tersebut adalah sebuah informasi yang dapat merubah sesuatu atau seseorang menjadi satu keyakinan yang mendapatkan pembenaran. Dan kita juga perlu tahu bahwa transfer belajar akan berjalan baik jika terdapat unsur-unsur yang berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan kegiatan baru. Sedangkan ada cognitive entry behavior yang menggambarkan mata rantai sebab akibat antara proses belajar dengan ukuran keberhasilan siswa. Karena sebelumnya akan menyempurnakan kondisi internal pada tugas-tugas pembelajaran berikutnya. Dan kita tahu bahwa manusia adalah makhluk informasi yang butuh pengetahuan lebih besar dan lebih tinggi tingkatannya. Nah, dan tujuan belajar yang utama itu adalah apa yang dipelajari saat ini berguna untuk di kemudian hari. Jadi, nantinya akan terjadi transfer pengetahuan. Secara intern, dari transfer pengetahuan itu, yaitu makin banyaknya yang diketahui dan beraneka ragam, semakin banyak pengetahuan itu dipergunakan dalam berbagai situasi, maka akan semakin banyak terjadinya transfer. Secara eksternal atau dari luar, tadi internal itu dari dalam, sekarang dari luar, yaitu pembangkitan kembali apa yang telah dipelajari untuk digunakan dalam situasi yang lain, juga untuk prasyarat memahami tipe belajar yang lebih. Nah, dengan demikian, proses transfer pengetahuan akan berjalan dengan lancar dan baik apabila pembelajaran sebelumnya berkaitan dengan materi pengetahuan yang akan dipelajari berikutnya. Jadi, itu sebabnya kita di sekolah sebagai guru atau pendidik harus melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa yang kita miliki. Nah, demikian Bapak Ibu hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok kelima. Semoga bermanfaat. Setelah presentasi ini akan saya akhiri, kita akan melaksanakan tanya jawab. Silahkan kelompok yang lain bisa bertanya kepada kita, dan jika ada kata-kata yang salah ataupun tidak sesuai dengan presentasi ini, kiranya mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.